bukan hanya bikin si ayamnya empuk, tapi juga meresap sampai ke dalam ya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam betutu khas Bali yang versi ungkep ya. Dan juga lengkap sama side dishnya, mulai dari sayur dan juga sambelnya. Jadi dengan diungkep ini pastinya lebih mudah untuk kita bikin di rumah ya. Dan hari ini aku akan gunakan regulator terbaru dari Wingas, lengkap juga dengan kompor gasnya. Oke, langsung aja. Untuk ayamnya di sini aku gunakan ayam pejantan ya, tapi kalau kalian menggunakan ayam kampung atau ayam broiler juga boleh. Untuk bumbu dasar Balinya ini emang cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian suka masakan Bali bisa bikin langsung batchnya 3 resep, 4 resep. Untuk bumbu halus kita perlu bawang putih, kemiri, terasi, ketumbar, jinten, dan juga ini minyak. Boleh juga pakai minyak kelapa. Bumbu rajangnya kita akan perlu bawang merah, lengkuas, serai, kencur, kunyit, jahe, cabai merah, cabai rawit, dan aromatik lainnya kita akan perlu pala, cengkeh, daun jeruk, dan juga daun salam. Lalu untuk side dishnya kalian bisa pakai plecing kangkung, tumis kangkung, dan di sini aku akan pakai kacang panjang bejek atau seperti jukut bejek kalau kalian familiar ya. Di sini kita akan perlu kacang panjang, lalu nanti bumbu dasar yang akan kita bikin sekalian buat ayamnya, dan juga santan. Untuk sambelnya juga aku akan bikin 2 macam. Untuk sambal terasinya pertama ini kita akan perlu cabai rawit, cabai merah, bawang merah, tomat, minyak, terasi, dan juga nanti bumbu-bumbu ya. Untuk sambal matahnya aku juga udah sering share sambal matah, tapi kita akan bikin juga hari ini. Kita akan perlu bawang merah, cabai rawit, terasi, jeruk limau, dan juga bumbu-bumbu, serta ini minyaknya boleh pakai minyak goreng atau kalau kalian ada boleh juga pakai minyak kelapa. Tapi jangan pakai yang extra virgin coconut oil ya, nanti rasanya akan terlalu strong. Jadi pakai yang minyak kelapa biasa. Untuk pelengkap kita perlu kacang goreng, bawang merah goreng, dan juga bawang putih goreng. Oke, pertama untuk bumbu dasarnya ini kalau misalnya traditionally pastinya dicincangnya manual ya, dirajang. Nah, tapi kita hari ini akan pakai food processor. Yang pertama kita masukin ini bawang putih, kemiri, ketumbar sama jinten, terasi, dan juga minyak. Ini kita akan halusin pertama. Nah, tahap ini penting, ketumbar dan juga jintennya ini harus sudah disangrai dan juga kita blender pertama ini sampai benar-benar hancur. Kalau gede-gede itu kan takutnya agak ganggu ya. Cuman kalau kalian mau lebih yakin lagi, boleh pakai ketumbar halus atau jinten halus, atau ketumbar sama jintennya ini digerus dulu baru dicampurin sama bumbu lainnya. Lalu untuk bahan rajangnya ini kalau yang keras-keras kayak lengkuas, serai, jahe, dan lain-lain ini lebih baik kita iris-iris dulu ya, untuk ngebantu nanti food prosesornya akan mencincang atau ngerajangnya ini lebih merata. Kalau udah tinggal kita masukin aja ke dalam food processor, biarin ke blender sebentar, dan terakhir ini kita akan masukkan cabai rawit, dan juga bawang merahnya. Terus untuk cabai rawit juga ini kan cukup banyak, nantinya juga pastinya cukup pedas. Kalau yang nggak suka pedas sama sekali, boleh cabai rawitnya dikurangin diganti sama cabai merah ya, atau boleh cabai rawitnya di skip sama sekali. Kalau udah ini kita biarkan dia lebih hancur lagi ya. Jadi kita mau yang air-airnya itu dia udah keluar tapi masih bertekstur ya, karena kalau terlalu kasar juga nanti takutnya wanginya kurang keluar. Tuh, udah kayak gini. Sekarang tinggal kita pindahkan ke wajan dan siap untuk dimasak. Oke, sebelum mulai masak ini aku mau kasih lihat dulu ya. Aku mau pasang dulu regulator terbaru dari Wingas W900M. Memiliki 2 pengaman atau double safety. Jadi yang pertama ini ada tuas penguncinya, dan yang kedua ini ada knob. Dilengkapi juga ini dengan seal pengaman di dalam lubang regulator yang mengarah ke tabung. Dan dilengkapi juga dengan jarum indikatornya dengan desain elegan. Yang paling penting juga ini sudah memenuhi standar SNI ya, jadi aman untuk digunakan serta ada garansi 5 tahun. Kalau udah, kita tinggal nyalakan aja kompornya. Di sini juga aku kompornya pakai dari Wingas. Warnanya juga bisa disesuaikan nih sama dapur kalian. Ini kita akan tumis bumbunya dengan api besar ya, sampai matang, wangi, dan juga kelihatan nanti minyaknya udah sedikit keluar.
Tuh, kalau udah kayak gini, baru kita masukin aromatik lainnya, mulai dari pala. Di sini aku pakai setengah aja, cuman kalau kalian mau pakai yang bubuk juga boleh ya. Pakai dikit, jangan terlalu strong. Cengkeh juga masuk, daun jeruk dan juga daun salam. Ini tumis lagi sebentar ya, biar aromanya keluar semua. Kalau bumbunya udah siap, ini kita jangan masukin dulu ayamnya. Aku akan sisihkan sedikit ini untuk menumis kacang panjangnya. Nanti ini kurang lebih 2-3 sendok makan aja cukup. Dan kita akan gunakan nanti ya. Terus untuk ayamnya, di sini aku 1 ekor cuman dibelah 2 aja. Cuman kalau kalian mau utuh bisa, potongan kecil bisa. Cuman kalau ayamnya dipotong-potong, udah pasti matangnya lebih cepat, meresapnya juga lebih cepat. Tambahkan air, garam, merica, kaldu bubuk masuk, dan juga gula merahnya. Kalau nggak ada gula merah, pakai gula putih aja nggak apa-apa, tetap enak. Dan kalau udah ini kita aduk sedikit, terus ditutup aja, nggak apa-apa. Nah, metode ungkep kayak gini pastinya bukan cara tradisional dalam membuat ayam betutu. Nah, jadi pastinya cara ngungkepnya juga harus diperhatikan. Biasa kan ayam betutu tuh dimasaknya dalam keadaan yang tertutup ya. Jadi bener-bener air semuanya meresap di dalam. Terus juga ada juga yang dibakar. Dan masak ayam betutu ini biasanya emang perlu waktu yang cukup lama. Bukan hanya bikin si ayamnya empuk, tapi juga meresap sampai ke dalam ya. Biasa ini aku ungkep sekitar 1,5 sampai 2 jam di 45 menit pertama pakai api besar, setelahnya tinggal dikecilin. Kalau mau lebih meresap lagi ya, habis diungkep ini kita biarin aja semalaman, baru besokannya dimakan, itu pasti rasanya lebih mantap lagi ya. Terus kalau mau lebih cepat mungkin bisa juga dibantu menggunakan panci presto di 40 menit pertama, baru sisanya tinggal diungkep sampai airnya susut. Terus sekarang ini aku mau siapin untuk kacang panjangnya. Boleh dipotong-potong kecil-kecil, boleh diiris-iris biasa. Kalau ini aku mau dibelah 2 gini ya, biar nanti jadinya lebih cantik. Dan kalau pendampingnya kalian mau pakai plecing kangkung atau pakai yang lain juga boleh ya. Aku pernah share juga resep sambal plecing di ayam taliwang, bisa kalian cek. Bumbu yang tadi kita udah sisihkan tinggal ditumis, masukkan kacang panjangnya. Terus masukkan juga air. Nah, ini airnya agak kebanyakan, sebenarnya nggak perlu sebanyak ini, nggak apa-apa. Kita beri bumbu pakai garam dan juga merica sama sedikit kaldu bubuk boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Dan kalau udah kayak gini tinggal ditambahin aja santan, masak kembali sampai semuanya dia meresap. Oke, untuk sambal matahnya ini simple. Kita akan iris-iris aja bawang merahnya. Di sini aku iris agak tebal, tapi bisa disesuaikan dengan selera ya, karena nanti bawang merahnya ini bakalan layu kan. Kita akan siram minyak panas juga. Cabai rawit juga kita iris. Dan kalau udah, ini kita akan peras jeruk limau supaya segar. Tambahkan garam, gula, dan sedikit kaldu bubuk ini kalau suka. Terus kita aduk, ini biarin sebentar sampai bawang merahnya tuh kayak kekirt sedikit supaya nggak terlalu tajam ya rasanya. Terus kita akan bakar terasi sampai wangi. Hancurin. Dan terakhir tinggal disiram aja pakai minyak panas, terus tinggal diaduk rata. Oke, untuk sambal terasinya ini kalau cabenya gede-gede kita potong-potong dulu, lalu kita akan goreng. Ya, ini aku bikin yang sedikit berminyak juga. Terus cabai rawit masuk dan juga bawang merahnya jangan lupa ditutup ya, karena ini pasti dia heboh, meletus-meletus. Terus kalau udah mau matang tinggal dimasukin aja tomatnya. Haluskan, boleh diulek, boleh juga pakai chopper. Berikut sama terasinya juga jangan lupa dibakar dulu. Terus kita akan haluskan bareng. Masak kembali, kasih bumbu, garam, dan juga gula. Dimasak lagi pakai api kecil sampai semuanya benar-benar matang. Terus kalau mau ekstra gurih juga boleh pakai sedikit kaldu bubuk, tapi jangan kebanyakan juga, nanti enak. Oke, kondimennya udah ready. Ini udah ada kacang panjang bejek, sambal matah, dan juga sambal terasi. Sekarang kita kecilkan api dan kita masak sesaat lagi sampai meresap. Kalau kalian mau simpan buat besok, ini kuahnya sisain dikit supaya nanti dia makin ngeresep juga ke dalam ayam betutunya. Terus tinggal dipanasin lagi, tinggal di-serve aja. Kalau udah empuk, udah meresap, ini kita sisihkan ayamnya. Lalu untuk sisa sausnya ini bisa dibiarin jadi saus saja atau bisa juga dijadiin kuah ya. Kadang kan kalau nasi campur Bali itu ada side dish-nya, ada kuahnya. Ini tinggal kita tambahin air aja. Terus aku mau masukin juga sedikit bawang putih goreng buat ekstra aroma. Dan jangan lupa dibumbuin.
Ayamnya tuh empuk, wangi pasti ya dari bumbu dasar Bali yang sangat berempah karena kita pakai rempah-rempahnya juga banyak banget. Dan yang paling penting ini meresap ya, dagingnya sampai dalam tuh kerasa. Dan kalau kalian mau lebih meresap lagi kayak yang tadi aku bilang, ini bisa diinepin dulu semalam baru diangetin dimakan, itu lebih nikmat lagi biasanya. Terus juga kondimennya ini walaupun macam-macam, tadi kalian udah lihat bikinnya cukup simple ya, kacang panjang bumbunya juga base-nya sama. Dan yang paling penting dalam satu piring gini juga teksturnya macam-macam ya, jadi nggak boring. Ada crunchy dari kacang, terus juga sambal matahnya ini cukup bikin seger juga ya, sama kuahnya juga nih. Aku tuh suka kuah kayak gini, tapi kalau kalian nggak suka dibikin kuah, dijadiin saus aja nggak masalah. Oke, kalau gitu thank you for watching. Untuk info lebih lengkap tentang produk-produk Wingas dan juga tentang info pembelian, langsung aja kunjungin sosial medianya atau Instagramnya Wingas, atau aku juga udah tulis link di description box ya, tinggal diklik aja. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag kayak Devina Hermawan @devispantry di Instagram, komen juga di bawah ini kalian udah recook apa atau makanan favorit Bali kalian apa. Like, subscribe, stay tune terus, and see you in the next video.